Bai Zizi, lihat dirimu. Benar-benar seperti anjing yang jatuh ke air. Bai Zizi. Bukankah dia tokoh utama dalam novel sedih yang aku baca? Ini aku, sudah masuk ke dalam buku. Bai Zizi. Hanya dengan itu, kamu layak jadi kakak ipar aku. Cukup sudah. Saudaraku bahkan tidak mau menyentuhmu. Hanya si Nyao yang berhak menjadi kakak iparku. Lihat, dia sudah hamil. Kau sebaiknya cepat pergi. Bai Zizi, kau gila. Kau kurang cerdas, masih atrofi batang otak ya. Layak atau tidak, aku tetap iparmu, menantu sulung keluarga Fu yang sah. Mengajarimu itu sudah sepantasnya. Kamu mau apa? Aku susah payah dapat kesempatan ini. Kalau sudah jadi tokoh utama perempuan, mau bagaimana, juga harus melancarkan saluran payudara terlebih dahulu. Menghina kakak ipar, mendukung selingkuhan, pendidikanmu sebagai putri kaya, tidak begitu istimewa ya. Orang bilang kakak perempuan seperti ibu. Lihat saja hari ini. Aku tidak akan segan mematahkan kakimu, agar kamu bisa diperbaiki dengan baik. Pandangan hidupmu, berhenti. Bai Zizi, bagaimana kamu bisa memukul Wei Wei, adik perempuan yang paling disayangi? Jika kamu melakukan ini, dia justru akan semakin membencimu. Aduh. Sikap Fu Hengzu, apa ini barang langka yang hebat? Kamu teh hijau busuk, di rumah rebut orang tua aku, keluar rebut suamiku. Kalau nggak tidur sama kakak iparku, nggak bisa nahan godaanmu ini. Iya kan, hamil bikin kalian berdua gemetar. Ini tidak mungkin, paman kecil Fu Hengzu, kan, yang digambarkan dalam buku itu. Pria tampan yang membuat semua orang iri. Kalian sedang apa? Ayah, dia memukul kami. Bai Zizi, kenapa kamu memukul orang? Hei, minggir, aduh. Wah, benar-benar tampan. Sesuai sekali dengan seleraku, penulis memang tidak mengecewakan. Hai, permisi, apakah kamu adik suamiku, Fu Yanjeng? Lepaskan tanganmu. Sepertinya dia punya kesan pertama yang agak buruk tentangku. Dia adalah menantu perempuanmu, Bai Zizi. Kamu baru saja kembali dari luar negeri, belum sempat bertemu, Bai Zizi. Hari ini seharusnya pesta penyambutan yang baik, tapi kamu membuatnya jadi seperti ini. Sungguh tidak pantas. Kalian semua masuk ke dalam. Ayah. Dia cemburu karena kakakku menyayangi si Nyao. Tidak hanya menyeretku ke dalam masalah, tapi juga memukul si Nyao yang sedang hamil. Apa? Si Nyao, kamu baik-baik saja. Bai Zizi, siapa yang memberimu keberanian itu? Kalau anak dalam kandungan si Nyao, terjadi sesuatu yang buruk, aku akan membunuhmu. Hengzu. Duduk. Hangzhou, ini lagu dari mana? Dia adalah adik angkat Bai Zizi, namanya Bai Xinyao, dekat dengan Hangzhou. Hubungan mereka sangat dekat. Adik ipar hamil dan masuk ke rumah. Setelah aku pergi. Kalian memang seperti ini, mempertahankan tradisi keluarga Fu.
bukan paman kecil. Dengar penjelasan saya dulu. Benar saja, paman kecil keluarga Fu ini adalah satu-satunya karakter dalam novel yang punya pandangan normal dan otaknya sehat. Sebagai penguasa nyata keluarga Fu, Fu Yancheng, dalam novel ini, setelah sang tokoh utama, Bai Zizi, meninggal, dia pernah memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Semua berkat dia membongkar konspirasi di balik Bai Xinyao dan menemukan buku catatan sang tokoh utama. Akhirnya keadilan berpihak pada tokoh utama wanita. Di kehidupan selanjutnya, jangan jadi orang yang mudah dipermainkan lagi. Sepertinya, kesempatan emas ini harus benar-benar aku manfaatkan. Dengan dia di sisiku, masih takut tidak bisa mengusir sekelompok iblis ini. Yan Chen, kau tidak tahu. Bai Zizi menikah dengan keluarga Fu kami. 3 tahun tidak memiliki keturunan. Keluarga Fu kami memiliki sedikit anggota. Keturunan itu sangat penting. Jadi, iya. Paman. Salah paham nih. Fu Hengzu 3 tahun gak tidur sama aku. Dia cuma sibuk ngintip ke bawah rok adik ipar. Sekarang malah nyalahin aku. Gak bisa punya anak. Aku sendirian. Masa punya anak dari udara? Paman. Saya mohon Anda membela saya. Sejak saya menikah masuk keluarga Fu, ayah mertua tidak peduli. Ibu mertua tidak sayang. Suami bersikap dingin. Adik ipar perempuan selalu cari masalah. Kalau keluarga Fu memang tidak menyukai saya, kenapa dulu membawaku pulang untuk disia-siakan? Paman ipar. Jangan sentuh kakiku. Oh. Yan Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bisa membedakannya sendiri. Perjodohan dengan keluarga Bai tidak bisa diubah. Menikahi nona dari keluarga Bai, itu adalah peraturan tegas yang ditetapkan oleh kakek. Kakak, kamu tidak akan lupa, kan? Tapi kalian ingin aku menikahi Bai Zizi. Siapa yang pernah tanya pendapatku? Hengzu, duduklah. Hengzu, kamu tidak setuju? Itu juga mudah. Tinggalkan saja keluarga Fu. Tidak ada yang akan memaksamu. Karena kamu menikmati kekuasaan keluarga Fu, maka kamu juga harus berkontribusi untuk keluarga Fu. Yan Cheng, lihat apa yang kamu katakan. Ini adalah pengaturan ayah kita. Hengzu pasti tidak akan melanggarnya. Bai Zizi adalah istri resmi Hengzu. Tidak ada yang bisa melewati dia. Hengzu, cepat beritahu adik ipar sikapmu. Hengzu menyatakan sikap. Ya. Istri saya, Fu Hengzu, hanya bisa menjadi Bai Zeze. Xinyao, Xiaowei, kalian pergi dulu. Ayah. Pergi sana. Yang penting kamu mengerti. Generasi berikutnya dari keluarga Fu tidak boleh lahir dari simpanan atau adik ipar. Kalau tidak hanya akan mencemari nama keluarga Fu. Belum lagi kakek. Tidak akan bisa menjelaskan ini. Soal ini tidak perlu paman repot-repot lagi. Tunggu sampai anak yang ada di kandungan Xinyao lahir nanti. Saya tentu akan mengangkatnya sebagai anak Bai Zeze. Kepada orang luar, akan saya katakan itu anak saya dan Bai Zeze. Tidak akan ada yang tahu soal ini. Iya, Yan Cheng. Kamu tenang saja. Aku yang akan memberitahu ayah. Keturunan keluarga Fu kita memang sedikit. Dia tua. Setelah mendengar kabar ini, pasti akan sangat senang. Kamu setuju? Dia pasti juga akan setuju. Aku setuju apanya coba? Maksudmu apa sih? Apa aku kelihatan seperti orang bodoh? Kata bodoh itu, apa nempel di jidatku atau gimana? Apa di kehidupan sebelumnya, aku merusak makam leluhur keluargamu, sampai harus nerima penghinaan dari kamu? Paman, tolong beri penilaian. Mertua, omonganmu itu tidak benar. Keturunan keluarga Fu tidak sedikit. Itu hanya anak-anak dari pernikahan resmi yang sedikit. Kenari dari Teluk Xiao Tian, Nona Siang dari Pelabuhan Biru. Belum lagi si nomor 4, 5, dan 6. Anak-anak mertua dari luar nikah.
Jangan bilang berkumpul 3-5 orang. Kalau ini saja tidak dianggap banyak, harus sampai membentuk tim sepak bola. Bai Zizi, kamu ngomong sembarangan apa sih? Dia bagaimana bisa tahu hal-hal ini? Kakak ini pegang naskah drama besar. Apa tidak tahu apa-apa? Kalau memang mau menjebak aku. Kalau begitu, ayo bertarung. Siapa takut? Burung kenari emas. Dan juga selingkuhan. Selingkuhan kedua, selingkuhan ketiga, selingkuhan keempat. Yan Chen, jangan percaya dia ya. Kalau paman kecil tidak percaya, nanti saya bisa tuliskan alamat lengkapnya untukmu. Pastinya, mertua, orang yang begitu besar hati. Ingin saya menerima, dia berencana untuk membawa pulang semua anak luar nikahnya, yang banyak ini. Agar nenek bisa merawat mereka bersama. Sejak saat itu, keluarga Fu memiliki keturunan yang melimpah. Semua merasa bahagia. Bai Zizi, tutup mulutmu. Pergi, pergi, pergi. Lihat dirimu seperti ini. Jadi bagaimana? Ayah, jangan terburu-buru mengusirku. Aku belum selesai bicara tentang Bai Xinyao. Belum selesai. Kamu mau bagaimana lagi? Sangat sederhana. Aku hanya punya satu syarat. Biarkan aku menerima anak haramnya. Tidak masalah. Dengan syarat, tolong bawa juga mereka yang di luar sana. Kembali ke sini. Sialan. Tidak ada cara lain. Mertua tidak setuju. Hapus saja. Paman kecil. Yan Chen. Tidak perlu, kan? Kakek sangat mementingkan kehormatan. Kalian tidak ingin bertarung. Kalau begitu tunggu dia kembali dari panti. Bersihkan rumah. Yan Chen, ayah kita paling mendengarkanmu jika kamu memohon padanya. Jangan harap aku. Aku tidak suka urusan kotor. Sudah diputuskan. Tidak ada celah. Yan Chen, Yan Chen. Men meledak. Inilah keluarga kaya sejati. Benar-benar bos yang dominan. Rasanya seperti sastra paman kecil. Bisa jalan satu ronde. Paman kecil. Ayo janjian, yuk. Kamu mau apa? Mau ngajak kamu makan. Aku sama istri keponakan, nggak tertarik. Jangan. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Apa? Aku dan Fu Hangzhou bukan suami istri. Aku dan dia tidak pernah tidur bersama. Sama sekali tidak bisa dianggap suami istri. Bahkan akta nikahnya juga palsu. Palsu. Dia tidak mau menikah denganku. Jadi dia buat surat nikah palsu untuk menipuku. Bagaimana kamu mengetahuinya? Tentu saja karena aku memegang naskah utama. Itu tidak penting. Singkatnya, aku dan dia tidak punya hubungan suami istri. Juga tidak punya status sebagai suami istri. Kami sama sekali bukan pasangan suami istri. Jadi, sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan? Bukankah kamu sudah bilang? Pernikahan antara keluarga Zi dan Fu tidak bisa dibatalkan. Ini aturan mati. Tapi, aku tidak bisa berhubungan dengannya. Antara kita, apakah kita bisa berhubungan sedikit? Lagi pula, kamu juga belum menikah. Lihatlah. Aku ini payudaraku besar, pantat yang montok, kaki panjang yang indah, cukup untuk jadi model. Lihat wajahku ini, sangat murni. Sangat menggoda. Pasti tidak rugi. Hei, paman kecil, kamu belum beri aku jawaban pasti. Kalau kamu memanggilku paman kecil, itu artinya kita masih beda generasi. Meski kamu dan Hengzu belum menikah. Tapi kalian sudah mengadakan pesta pernikahan, jadi di mata orang lain, kamu adalah istri Fu Hengzu, menantu perempuanku. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan mengusirmu.
kenapa kamu begitu keras kepala? Aku sudah bilang, aku dan Fu Hengzu bukan suami istri. Siapa yang bilang menikmati kekuasaan keluarga Fu hanya untuk berkontribusi pada keluarga Fu? Kontribusimu di mana? Sebagai anggota keluarga Fu, mana kekuasaan dan integritasmu? Pengawal, bawa dia keluar dari sini. Hei, hei. Ada apa dengan Fu Yancheng ini? Aku sudah baca banyak cerita tentang paman muda. Paman ipar siapa? Tidak ribut dan rebutan, menggoda keponakan. Kenapa di Fu Yancheng prinsipnya begitu kuat? Tidak boleh, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Untuk urusan publik aku harus ikut campur. Kapal bajak laut Fu Yancheng baru bisa menamparkan semua penjahat di sini. Secara pribadi, aku susah payah masuk ke dunia novel ini. Setidaknya harus makan yang enak, ototnya tegang. Garis tubuhnya mulus, pasti otot dadanya juga enak disentuh. Bai Zizi, menurutku kamu cari masalah, ya? Menyuruhmu mengasuh anak si Nyao, itu sudah menghargai kamu, tapi kamu malah berani-beraninya mengadu ke paman. Kakak, apakah kamu begitu cemburu aku hamil? Anaknya Hang Zhou menggunakan tangan paman kecil, juga ingin menggugurkannya. Lagi pula ini adalah darah dagingnya Hang Zhou. Bagaimana kamu bisa sekejam itu? Apakah kamu berani membunuh anakku? Aku akan mengambil nyawamu dulu. Apa sih barang sialan ini? Omongan aneh apa itu? Semua sudah kamu lakukan, ya. Membiarkan istri sah membesarkan anak selingkuhan. Berani-beraninya kamu, masih saja sok sombong, bersikap seperti memberi belas kasihan. Hanya kamu yang seperti ayam rebus ini. Aku bahkan tidak tertarik. Ke depannya, jangan datang berkeliling di depanku. Kalau tidak, setiap kali aku melihat kalian, aku akan memukul kalian. Selamat tinggal, kamu. Kakak Hengzu, kamu tidak apa-apa, kan? Apa Zizi salah minum obat? Biasanya dia selalu bersikap sopan padaku. Hari ini kenapa jadi seperti anjing gila? Aku sudah bilang sejak dulu, kakak perempuan itu cuma pura-pura. Di permukaan terlihat tidak berbahaya. Di balik layar dia sangat kesal. Mungkin, sekarang dia sudah tidak bisa pura-pura lagi. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar. Hengzu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak perempuan tidak setuju untuk merawat anak kita. Paman tahu pasti dia akan menggugurkan kandungannya. Kakak melakukan hal seperti ini. Sungguh kejam sekali. Ayo, panggil orang tua dan kakakmu datang. Ulang tahun ke-70 kakek kali ini, sangat berarti. Persiapannya juga sangat meriah. Semua pekerjaan sudah diatur dengan baik. Bahkan tempat duduk saat makan, sudah diatur juga. Hanya saja, hanya saja, keluarga Bai yang menjadi mertua, sudah ditempatkan di kursi VIP. Nona Xinyao, bahkan dia ditempatkan di meja utama. Tapi sebagai istri sah Tuan Muda Hengzu, istri sah Bai Zeze, justru ditempatkan di meja pelayan. Lanjutkan. Semua orang bilang nyonya besar tidak disayang. Selama 3 tahun hidup dalam keadaan tertekan. Sekarang terlihat, rumor itu ternyata benar. Kau ini teh hijau yang menyebalkan. Di rumah merebut orang tuaku, keluar merebut suamiku, tidak tidur di ranjang kakak iparmu. Tidak bisa dihentikan. Apa kamu memang genit seperti ini? Menurutku dia sama sekali tidak pengecut. Bicaranya sangat tajam dan cerdas. Pernikahan antara keluarga Zi dan Fu tidak bisa diubah. Itu sudah aturan mati. Tapi, aku tidak bisa menikah dengannya. Tapi bagaimana dengan kita berdua? Hubungi saja. Lagi pula, kamu juga belum menikah. Tidak hanya pandai bicara. Ambisi juga tidak kecil. Dia berani berpikir seperti itu. Kakak Yanchen. Kamu memanggilku apa? Aku sudah memikirkannya. Keluarga Bai dan Fu
tidak berada dalam satu silsilah keluarga. Tidak ada perbedaan generasi. Kau tahun ini 32, aku tahun ini 25. Hanya beda 7 tahun. Jadi, memanggilmu kakak itu pas. Apakah kamu ingin mati? Ayo, keluarkan dia. Jangan, Kak Yanchen, tolong selamatkan aku. Kamu juga tahu, kepentingan keluarga Bai dan Fu sangat terikat. Aku tidak bisa menghindari pernikahan ini. Tapi orang itu, Fu Hengzu, sama sekali tidak ingin menikahiku. Jika terus begini, aku akan habis tak tersisa. Kakak Yanchen, bisakah aku bertahan di keluarga Fu? Semua tergantung padamu, Kakak Yanchen. Menyelamatkan satu nyawa, lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Aku bersumpah, selama kamu mau setuju menikahiku, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Bai Zizi. Bai Zizi, kau anak durhaka, keluar sekarang juga. Bai Zizi. Ayah. Jangan sampai ayah sakit karena marah. Kakak juga cuma bingung sesaat. Makanya takut adik ipar memperlakukan aku seperti itu. Kalau memang begitu, nanti aku akan berlutut minta maaf padanya saja. Siapa yang membuatnya berlutut? Kakak, jika kamu bersedia menerima anak yang ada di perutku, aku bersedia dijadikan injakan di bawah kakimu. Xin Yao, kamu tidak perlu merendahkan diri padanya, meskipun dia berusaha menggoda saya. Saya Fu Hengzu, tidak akan pernah meliriknya. Bicara sendiri, kalian berdua cukup merasa superior. Ya, belum pernah melihat kalian yang sepercaya ini. Pasangan bejat. Saya hanya menggoda seekor kura-kura. Aku juga nggak tertarik menggoda dia. Kamu. Kakak, jangan sampai kamu nggak dapat anggur, lalu bilang anggurnya asam. Trikmu pura-pura nggak mau tapi sebenarnya mau. Benar-benar norak. Sekalipun norak, nggak lebih norak dari kamu. Otakmu yang besar menyerang otak kecil. Kandung kemih melambangkan pemikiran. Kemungkinan besar kamu tidak akan mengerti adat sopan santun dan rasa malu manusia. Kalau tidak, bagaimana bisa dengan percaya diri memberikan anak haram di perutmu untuk diadopsi orang lain? Kalau bicara, kamu berani mengaku nomor 2. Sepertinya tak ada yang berani mengaku nomor 1, kan? Dasar anak nakal, berani bicara begitu tentang adikmu. Percaya nggak, aku bisa merobek mulutmu. Betul. Xinyao dan Fu Hengzu, sejak kecil, mereka sudah seperti teman masa kecil. Tidak ada rahasia di antara mereka. Kalau bukan karena kamu memanfaatkan pengaruh kakekmu untuk merebut cintanya, dia pasti sudah jadi suami adikmu. Kamu merebut pria adikmu, tapi selalu tidak bisa menerima dia. Sungguh aneh sekali tradisi keluarga Bai ini. Jelas-jelas istri muda yang terhormat adalah putri kandung, tapi mereka lebih menyayangi anak angkat mereka, juga menyayangi anak perempuan yang diadopsi. Justru kepada putri kandung ini, mereka bersikap seperti musuh, selalu memukul atau memarahi, bahkan lebih buruk dari pelayan. Lihatlah. Inilah kita, baru saja menemukan kembali putri kandung kita, terpisah di luar sana selama 10 tahun. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan anak angkat. Kurang pendidikan, dan juga berpikiran sempit, tidak layak untuk ditampilkan. Tidak ada yang suka seperti ini. Anak perempuan kandung. Cukup ini. Terima kasih, Tuan. Apakah kita perlu ikut campur? Keluarga Bai mendidik putrinya. Saya tidak bisa menangani ini. Aku diam saja. Kalian benar-benar menganggapku jadi sasaran amarah ya. Memutarbalikkan fakta. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Kalian pikir aku bisa dipermainkan begitu saja ya? Apa maksudnya? Aku memanfaatkan pengaruh kakek untuk merebut cinta orang lain. Rebut suaminya. Kalian sepertinya lupa, orang tua dari kedua keluarga telah secara jelas mengatur bahwa yang menikah haruslah kerabat darah. Kalau punya kemampuan, bawa saja si kecil teh hijau ini ke keluarga Fu dan coba saja. Lihat apakah Tuan Fu mengenalnya. Bagus, kamu binatang.
Berani berdebat denganku, ya? Sudah berani sekali. Aku lihat rasa bakti dalam perutmu. Sudah diberi anjing. Bicara tentang rasa bakti padaku, kamu juga pantas. Ayah penyayang, anak perempuan berbakat dan berbakti. Berani saya tanya, di mana letak kasih sayangnya? Bai Zizi, kamu berani bicara seperti itu pada ayah. Saya rasa kamu lagi iseng, mau diatur, ya? Sialan kamu, berani-beraninya kamu memukul. Hampir saja aku melewatkan bajingan sepertimu. Bahkan trik tukar anak pun tidak sebusuk kamu. Setidaknya mereka tahu diri mereka itu kucing. Kamu benar-benar menganggap dirimu pangeran. Aku benar-benar nggak ngerti. Kalian semua, harimau pun tidak memakan anaknya. Kalian semua benar-benar anti manusia. Begitu suka pada anak-anak yang tidak ada hubungan darah. Kenapa kalian lahir di awal? Jangan sampai menjadi pengisi yang tidak berguna dalam sejarah reproduksi manusia. Bisa, oke. Bukankah semua orang bilang nyonya muda itu adalah domba yang pasrah? Tapi saya lihat dia juga cukup kuat, hampir saja mengalahkan lawannya. Mungkin ini adalah kebangkitan setelah terpuruk. Jika seseorang berada di lingkungan yang sangat tidak adil, jika tidak bangkit melawan, hanya ada kehancuran. Diam. Pegang dia untukku. Hei. Ah. Berani-beraninya kamu memaki orang. Dasar anak durhaka, melawan langit dan bumi. Benar-benar menganggap aku tidak bisa mengaturmu. Sekarang aku lemah dan sendirian. Seorang diri tidak bisa melawan ini. Sekumpulan makhluk aneh. Apa yang harus aku lakukan? Ambil perjanjian pengakuan itu. Setuju. Aku tidak peduli apakah kamu setuju atau tidak. Anak sinyao, kamu harus mengakuinya. Tanda tangani perjanjian ini untukku. Lalu pergi dan katakan kepada Tuan Fu. Kamu secara sukarela mengadopsi anak ini. Tanda tangan. Cepat tanda tangan. Tanda tangan untukku. Bai Zizi, sebenarnya apa yang kamu pertahankan? Seluruh keluargamu berpihak padaku. Aku, Fu Hangzhou, adalah langitmu. Berani melawan perintahku. Apa kamu tidak takut nanti? Apa aku membuatmu hidup lebih buruk dari mati? Ini sudah terlalu keterlaluan. Benar-benar tidak menganggap nyonya besar sebagai manusia. Di rumah orang tua, dikhianati keluarga sendiri. Di rumah suami, dikelilingi musuh di mana-mana. Keadaan nyonya besar ini, benar-benar terlalu sulit. Tolonglah aku, kumohon. Kalau terus begini, aku akan habis dimakan sampai tak bersisa. Bisa atau tidak aku bertahan di keluarga Fu? Semua tergantung padamu. Aku bersumpah, asal kamu mau menikah denganku, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Dasar gadis bandel, kamu memang keras kepala. Tidak mau tanda tangan, kan? Tahan dia dan buat dia tanda tangan untukku. Apa kita harus menyerah begitu saja? Aku tidak mau. Kamu, lakukan apa? Kamu ngapain? Kakak, Kamu. ingin aku menyerah? Tidak ada kemungkinan. Kalau perlu, kita hancurkan semuanya. Aku akan melawan kalian. Baiklah, baiklah. Ini benar-benar sudah melampaui batas. Kamu berani melukai orang. Anak durhaka. Pukullah aku sampai mati. Kalau sampai mati, itu urusanku. Pergi mati saja. Mati saja. Sialan, pergi mati saja. Semua, berhenti sekarang juga. Kalian. Masuk semua. Ayo. Paman kecil, sebenarnya hari ini, aduh, Tuan Fu. Senang bertemu Anda, sungguh senang bertemu Anda. Datang ke rumah keluarga Fu untuk berbuat onar. Apa ini sebuah kebetulan? Semua ini adalah kesalahpahaman. Anak perempuan saya nakal. Saya hanya ingin mengajarinya, hanya untuk memberi pelajaran padanya. Benarkah?
Saya tidak peduli apa alasan kalian. Dengarkan baik-baik semuanya. Dia Bai Zizi adalah orang keluargaku, Fu. Mulai sekarang, dia akan diurus oleh Fu Yancheng. Ingat baik-baik itu. Pergi. Keluar. Hengzu. Paman kecil sangat menakutkan. Orang-orang takut. Tinggalkan dia. Paman kecil. Apa maksudnya ini? Arti harfiah. Jika ada yang berani mengganggunya lagi, itu sama saja dengan melawan saya. Paman kecil, ini ditujukan untuk saya. Apakah pahlawan menyelamatkan wanita? Jelas aku adalah keponakanmu. Kenapa harus melindunginya? Yang aku lindungi adalah keluarga Fu. Ini adalah batasan sebagai manusia. Menganiaya seorang wanita. Fu Hengzu, kau sudah punya kemampuan. Aku hanya menegur istriku sendiri. Apa salahnya? Baik. Tidak salah. Silakan bicara. Tuan muda, selama Anda ke luar negeri, dan mengembangkan pasar luar negeri selama 5 tahun, bukan hanya tidak ada pencapaian, masih hidup mewah dan boros. Pengeluaran tahunan mencapai lebih dari 30 juta yuan. Setelah menikah, bukan hanya tidak berubah, sering tidak pulang ke rumah, berkeliaran di luar, hidup dalam pesta pora. Tidak memberikan kontribusi sama sekali pada keluarga, tidak setia kepada istri. Menikmati suara musik, moral yang rusak. Keturunan keluarga Fu saya, semua orang seperti kamu, akhirnya akan hancur. Dimasukkan ke dalam kuil, bersembah selama 3 hari, menghadap tembok untuk merenungkan kesalahan. Ambilkan beberapa es batu. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini untuk memulihkan diri. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. Paman kecil, untung hari ini kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku mungkin benar-benar akan rugi besar. Bukankah kamu cukup berani sendiri, berani bertindak sendiri? Aku tidak punya cara lain. Mereka memaksa aku menandatangani perjanjian itu. Paman, barusan kamu, itu karena peduli padaku. Keluarga Zi dan Fu adalah teman lama. Aku merawatmu adalah hal yang seharusnya. Mulai sekarang aku ada. Kamu tidak perlu khawatir, kondisimu di keluarga Fu. Tapi pikiran lain, sebaiknya jangan ada juga. Ya sudah, jangan terlalu memaksa. Harus langkah demi langkah. Tidak tahan lagi. Sungguh ingin sekali menyerang. Tahan, tahan. Tunggu sampai dia masuk ke dalam mangkuk. Baru kita bicarakan lagi. Aku tidak percaya tidak bisa mengalahkanmu. Mari kita mulai dengan sedikit kelembutan. Jika ingin merebut hati pria, harus terlebih dahulu merebut perutnya. Paman, paman, saya khusus membuatkan sup lezat untukmu. Teh penenang untuk paman. Paman, ini kopi bubuk yang saya buat untukmu. Belakangan ini, nyonya besar ini, sangat perhatian kepada Anda. Tidak hanya mengurus semua makanan sehari-hari, bahkan camilan dan kopi pun, tidak dilewatkan. Keterampilannya cukup baik, tentu saja baik. Dia memang sudah lama menyelidiki saya. Dia bahkan sengaja menanyakan padamu tentang selera dan kebiasaan Anda. Dia bertanya sangat detail. Bahkan berapa mantan pacar yang pernah kamu punya, juga ditanyakan. Lalu bagaimana kamu menjawabnya? Tentu saja saya jawab dengan jujur. Tidak pernah punya satu pun. Lumayan juga.
Kamu nggak lihat, nyonya muda waktu itu, saking kagetnya, mulutnya bisa muat 1 telur bebek. Dia bahkan gugup banget tanya ke aku, apa dia orientasi seksualnya bermasalah? Pernah suka beberapa pria? Pak Presiden, tenang saja, saya benar-benar tidak akan mengecewakan gadis nakal ini. Paman, kamu sudah pulang. Seharian sibuk, pasti sangat melelahkan. Bai Zizi, aku lihat lukamu sudah sembuh. Hampir selesai, kamu cepat pulang saja. Aku tidak akan pulang. Sekarang kamu adalah pelindungku. Kecuali kamu pulang bersamaku. Aku sudah bilang akan melindungimu, maka aku pasti akan melakukannya. Kamu pulang saja. Bai Zizi. Entah apa yang dia berikan pada paman kecil, sampai membuatnya seperti kena guna-guna. Paman kecil bukan hanya membawanya ke rumah pribadinya, tapi juga membelanya seperti ini. Si Nyao dipaksa untuk aborsi. Sekarang kakak masih berlutut di aula leluhur. Nyawa sudah tinggal setengah. Adik kedua, baru pulang langsung memarahi keponakan. Ini nggak masuk akal kan? Bagaimanapun juga, ada aku dan kakakmu yang mendidik dia. Kakak ipar, ini datang untuk mencari kesalahan ya? Kenapa? Merasa aku terlalu ikut campur? Aku tidak berani menuntutmu, tapi Hengzu itu keponakanmu sendiri. Masa kamu mau membela orang luar? Orang luar, maksudmu? Istri yang dinikahi Hengzu, di matamu, ternyata tidak dianggap sebagai keluarga Fu. Saya tidak bermaksud begitu. Sudahlah, masalah anakmu yang brengsek, seharusnya kamu lebih mengerti daripada saya. Saya juga tidak tertarik untuk membahas masalah pendidikan ini denganmu. Kalau kamu tidak puas, bisa membuatnya keluar dari keluarga Fu. Adik kedua, maksudmu apa? Karena aku sudah duduk di kursi kepala keluarga, aku harus bertanggung jawab atas masa depan keluarga Fu. Kalau Hengzu sudah bulat hati untuk bermalas-malasan, maka serahkan saja sahamnya, keluar dari persaingan pewaris. Saya tentu bisa mengabaikannya. Kakak kedua benar-benar bercanda. Kamu mengurus keluarga Fu, tentu saja ada hak untuk mendidik. Kalau begitu, silakan pulang, kakak ipar. Tentu saja saya akan pulang. Tapi, aku akan membawa Bai Zizi pergi. Bagaimanapun juga, dia tetap menantu keluarga besar kami. Dia tidak mungkin terus-menerus tinggal di sini, kan? Bai Zizi, kamu pikir kamu bisa terus bersembunyi di bawah perlindungan Fu Yanzheng? Tunggu sampai kamu dibawa pulang. Lihat bagaimana kami akan mengurusmu. Saudara kedua, aku akan membawa menantuku pergi. Kau tidak keberatan, kan? Aku tidak akan kembali. Apa? Kau berani menentang? kakak ipar, kenapa harus sampai memukul orang? Aku mendidik menantuku sendiri. Ada apa? Apa jangan-jangan adat keluarga kalian, keluarga Fu, adalah memanjakan generasi muda, hingga berani melawan yang lebih tua, tidak menghormati orang tua. Kamu baik-baik saja. Paman, jangan urus aku. Aku bisa menyelesaikannya sendiri, jadi tidak perlu repot-repot kamu turun tangan. Nenek tua jahat, kamu kira kamu apa? Berani memukul aku. Aku ini dari kecil sampai besar. Bahkan ibu Duo pun tidak tega menyentuhku sekalipun. Ternyata aku pakai baju buku. Dapat tamparan sudah jadi standar. Ternyata siapa saja berani bertindak. Memukul aku. Ya, benar-benar harimau yang tidak mengaum. Kau menganggapku kucing sakit. Ya, ibu. Tunggu di situ. Jangan berani melangkah maju. Aku akan memukulmu juga. Kamu, orang gila ini. Berani kamu memukul orang yang lebih tua. Aku akan menggunakan hukum keluarga. Akan menghukummu, menantu yang tidak berbakti. Baiklah. Silakan gunakan hukum keluarga. Sebaiknya biarkan Tuan Fu keluar untuk bersama-sama menegakkan keadilan. Mari kita lihat apakah saya ini, yang tidak menghormati orang tua lebih bersalah. Atau kamu, si nenek tua, dari keluarga yang penuh kebobrokan, yang lebih bersalah. Apa yang kamu katakan? Oh. Apakah aku bicara omong kosong? Kancing kecil di hati. Biar kakak merawatmu dengan baik. Dalam novel,
yang paling menjijikan adalah pelacur tua sepertimu. Di luar terlihat seperti sosok yang anggun dan mulia. Secara diam-diam bahkan sepupu jauhnya. Juga tidak kamu lepaskan. Tutup kloset saja tidak sekotor kamu. Kamu. Perlu aku ingatkan lagi. Anak sopir. Sepupu dari keluarga Fu. Dan juga mahasiswa miskin dari Universitas Selatan. Kamu benar-benar tahu cara menikmati hidup ya. Sudah bisa jadi ibu orang. Masih suka sama yang lebih muda. Bahkan lebih liar dari suamimu. Benar-benar generasi baru mengalahkan yang lama. Gelombangnya makin tinggi saja. Apa yang kamu inginkan? Kamu mau uang ya? Masih. Sangat sederhana. Bawa bocah kecil ini. Bergulir dengan lancar dari sini. Jangan ganggu saya lagi. Pulang, ibu. Kenapa? Dia sudah memukul Anda. Anda begitu saja membiarkannya. Pulang ke rumah tidak mengerti bahasa manusia. Bai Zizi, ayo sini. Apa yang kamu katakan padanya? Bisa pergi dengan begitu cepat. Rahasia. Aku lihat kamu memang tidak bisa ditoleransi. Tapi lain kali jangan kasar seperti itu. Bagaimanapun juga, berkelahi dengan orang yang lebih tua bisa merusak reputasimu. Dia siapa juga sampai disebut orang tua. Kalau nanti kita jadi pasangan, paling aku cuma akan memanggil dia kakak ipar. Bukan maksudku seperti itu. Maksud saya adalah, karena dia tidak menganggap saya sebagai keluarga, saya juga tidak akan mengaku dia sebagai ibu mertua. Bagaimanapun, tidak bisa membiarkannya mengendalikan saya, kan? Benar, kan? Bai Zizi, aku lihat keberanianmu semakin besar saja. Sekarang tidak ada yang bisa mengendalikanmu, kan? Mereka tidak bisa, tapi kamu bisa. Nanti, kamu bebas mengendalikan. Nanti hanya kamu yang mengendalikan saja. Banyak omong. Segera, selesaikan semua anak laki-laki yang aku biayai. Semua habis. Orang itu, bagaimana bisa tahu begitu banyak hal? Jangan sampai ada bukti yang tersisa di tangannya. Bai Zizi, hinaan hari ini, aku pasti akan membuatmu membalasnya 100 kali lipat. Nanti, kamu bisa sesuka hati, nanti hanya akan membuatmu sendiri yang mengatur. Paman kecil. Aku tidak mau apa-apa tentang Fu Hengzhu. Aku hanya ingin mengikat hubungan denganmu. Kamu mau melakukan apa? Memberimu kendali. Kamu bisa mengendalikan sesukamu. Aku benar-benar gila. Bagaimana bisa bermimpi yang begitu konyol? Ternyata, terlalu lama hidup sederhana akan menimbulkan masalah. Nanti, kamu bisa sesuka hati, nanti hanya akan membiarkanmu sendiri yang mengatur. Ternyata pria polos tidak tahan godaan. Semangat, Bai Zizi, terus berusaha. Ayo mandi. Sangat luar biasa. Hai, Paman. Di pagi buta, kamu juga mandi di sini ya? Kebetulan sekali, keluar. Oh, baik.
begitu cepat sudah memberikan keuntungan ya. Kamu bodoh ya? Bahkan jalan saja tidak bisa. Aku bukan begitu. Itu bukan maksudku. Maaf, paman kecil. Aku tidak sengaja. Tadi keran airnya rusak. Awalnya aku ingin meminjam kamar mandimu sebentar. Sudah, tidak perlu dijelaskan lagi. Paman, sungguh aku bukan sengaja melihat tubuhmu. Diam, aku sudah bilang, masalah ini tidak boleh dibahas lagi. Siapa yang menyuruhmu memberitahu soal kehamilan Xinyao? Menusuk ke depan pamanmu, kau jelas tahu, kakekmu sangat menyayangi Bai Zizi. Seperti bola matanya sendiri, kau masih saja berbuat sembarangan dengan Xinyao. Tapi aku memang ingin menikahi Xinyao. HMPH, kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu untuk tidak menikahi Bai Zizi. Menurutku tanpa Bai Zizi, bagaimana kamu bisa mempertahankan kekuasaan keluarga Fu? Aduh, sudah. Lihat, anakmu saja sudah begini. HMPH. Tunggu sampai lukamu sembuh. Kamu harus benar-benar membujuk Bai Zizi. Ya, Ma. Aku tahu kamu tidak suka Bai Zizi. Ibu juga tidak suka dia. Tapi apa boleh buat, Tuan Bai menaruh semua sahamnya pada satu-satunya keturunan darahnya. Aduh, sekarang hanya anak Bai Zizi saja untuk mengaktifkan trust saham dari Tuan Bai. Kamu harus mendapatkan trust saham keluarga Bai. Baru kamu memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pamanmu. Apakah kamu ingin seumur hidup tertinggal di bawah pamanmu, dikuasai olehnya? Jadi, Bai Zizi tidak boleh jatuh ke tangan paman kecilmu. Kau harus membujuknya kembali. Buat dia hamil dengan anakmu. Aku tidak bukan. Aku yang itu. Presiden, kenapa kamu akhir-akhir ini? Selalu menghindari Ni Besar. Ni Besar bilang kamu tidak menemui dia. Dia menyuruhku mengantarkan kopi ini untukmu. Aku bahkan malas menghiraukannya. Dia malah menyuruhmu mengantarkan kopi untukku buat apa? Serius banget sih. Aku melihat dia jelas-jelas tidak nyaman. Masih saja mengaduk dan memasak. Berlama-lama seperti itu. Dia tidak nyaman, ya. Terus-menerus memegang perutnya. Seperti sedang merasa tidak enak. Iya. Aku lihat dia memang cukup peduli padamu. Harus diakui, kopi ini diseduh. Lebih wangi daripada yang dijual di luar. Silakan, Anda sibuk dulu. Saya keluar dulu. Silakan keluar. Saya melihat dia jelas-jelas tidak nyaman. Masih saja repot-repot memasak. Berlama-lama seperti itu. Dia tidak enak badan. Iya. Bai Zizi. Kamu kenapa? Apa kamu baik-baik saja? Yuelin. Ya, cepat siapkan mobil, kita ke rumah sakit. Tidak perlu ke rumah sakit. Saya hanya sakit haid. Sakit haid. Bagaimana mengatasi sakit haid? Saya juga tidak pernah sakit. Saya juga. Maksud saya tidak punya pacar. Tidak tahu harus bagaimana dengan nyeri haid. Cek. Nyeri haid perlu. Hangatkan dan kompres, pijat perutnya. Bisa juga membuat teh jahe dengan air gula merah. Kalau suka rasa yang kuat, bisa tambahkan sedikit madu. Ayo. Pertama kali melihat presiden langsung memasak dan melayani orang.
Paman kecil, jangan menghindar dariku. Ya, aku benar-benar sangat menyukaimu. Bodoh sekali. Bagaimana ini? Sejak insiden di kamar mandi terakhir, setelah kejadian itu, paman kecil menghindar dariku di mana-mana. Pria polos di usia 30-an, sungguh sulit dihadapi. Tapi sekarang bahkan tidak bisa bertemu. Bagaimana cara mendekatinya? Paman kecil. Paman kecil, kamu sudah kembali. Perutmu masih sakit tidak? Sudah tidak sakit, sudah tidak sakit. Paman kecil, sudah beberapa hari tidak bertemu denganmu. Aku jadi kangen kamu. Paman kecil, bagaimana kalau kita mulai lembaran baru? Orang dewasa tidak perlu mempermasalahkan hal kecil. Makan sesuatu. Zizi. Kamu datang untuk apa? Tentu saja aku datang untuk menjengukmu. Sayang. Kita kan suami istri. Sudah reda marahnya. Seharusnya sudah pulang sekarang, kan? Kalian lanjut ngobrol saja. Paman, sebenarnya maksudmu apa sih? Beberapa hari ini aku berlutut di kelenteng keluarga. Berpikir banyak sekali. Beberapa tahun ini kamu selalu sangat memperhatikanku, merawatku dengan sepenuh hati. Tapi aku sudah melakukan terlalu banyak hal yang menyakitimu. Sekarang aku sudah menyadarinya. Karena aku sudah menikah denganmu, aku seharusnya benar-benar menghargaimu. Zizi. Maafkan aku, ya, mulai sekarang, mari kita jalani hidup dengan baik. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Orang ini ada yang aneh. Memang dalam cerita aslinya dia tersadar, menyadari dirinya, sudah lama jatuh cinta pada tokoh utama wanita. Tapi itu kan setelah tokoh utama wanita meninggal. Sedangkan aku sekarang masih hidup dengan baik. Kenapa tiba-tiba dia menunjukkan niat baik padaku? Sudahlah, mari kita lihat dia sebenarnya ingin apa. Baiklah. Kalau begitu, katakanlah, bagaimana kamu berencana memperlakukanku dengan baik? Zizi, apapun yang kamu inginkan akan kuberikan. Malam ini kita akan tidur bersama. Kita punya anak. Mimpi besar kamu itu cuma angan-angan. Di perut Bai Xinyao, masih ada satu lagi, yang mau menggangguku lagi. Tenang saja, aku akan mengurus ini dengan baik. Aku janji, mereka tidak akan mengganggu kamu. Kalau tidak, Senin, Rabu, Jumat aku temani mereka. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu, aku temani kamu. Kamu masih ingin hidup seperti punya keluarga di luar rumah. Benar-benar menjijikkan. Aku akan jujur sama kamu. Jangan bilang kamu nggak ada hubungan gelap dengan Bai Xinyao. Meskipun nggak ada, aku juga tetap nggak suka sama kamu. Dan aku juga nggak akan pernah bersama kamu. Apa maksudmu? Bukan kamu. Kita ini suami istri, loh. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Di mataku, Bai Zeze, kita berdua tidak pernah menjadi suami istri. Pergi sana. Tuan Presiden, ada apa dengan Anda? Kenapa wajah Anda terlihat begitu buruk? Apa yang dilakukan Nyonya Muda, sampai membuat Anda marah? Nyonya Muda apa? Siapa yang mengizinkanmu memanggilnya Nyonya Muda? Jadi saya harus memanggil dia apa? Nona Bai. Ah! Pergi. Zizi. Zizi. Kamu tidak bosan, sudah mengikuti saya beberapa hari. Pergi sana, aku masih ada urusan. Paman. Ini resep baru yang aku perbaiki hari ini. Coba rasakan. Keluar. Bawa juga barang ini pergi. Paman. Kenapa kamu? Bukankah Fu Hengzu datang menjemputmu? Kenapa masih di sini bersamaku? Kenapa buang-buang waktu? Siapa bilang aku mau pulang bersamanya?
Lalu kamu mau bagaimana? Di satu sisi kamu memperbaiki hubungan dengan Hengzu, di sisi lain kamu menggantungku, ya? Bai Zizi, aku bukan objek yang bisa. Kamu main-main sembarangan. Jika kamu tidak bisa sepenuh hati padaku, jangan sekali lagi menggangguku. Aku. Apa yang terjadi dengan paman kecil? Sikapnya benar-benar buruk. Bai Zizi. Ada apa sih yang perlu dibesar-besarkan? Kira-kira aku ini sabar, mau membujukmu pelan-pelan. Hanya anaknya Zizi yang bisa mengaktifkan trust saham dari Tuan Bai. Kamu harus membujuknya kembali. Biarkan dia hamil dengan anakmu. Siapa yang punya waktu untuk itu? Atau ini lebih cepat? Paman, ada apa ini? Kamu datang lagi untuk apa? Hantu yang tidak pergi. Apa belum cukup jelas? Aduh, Zizi. Jangan begitu. Aku benar-benar ingin memperbaiki hubungan kita. Lihatlah, aku sengaja menyiapkan susu untukmu. Minum segelas sebelum tidur ya. Baik untuk tidur. Siapa yang peduli dengan susumu? Pergi. Zizi. Saya rasa kita sudah salah paham terlalu dalam. Bagaimana kalau kita bicarakan dengan baik? Saya tidak punya suasana hati untuk berbicara denganmu sekarang. Pergi dari sini. Baik. Aku pergi. Tunggu sampai kamu punya mood. Kita bicarakan lagi. Oh iya. Ingat untuk minum susu. Siapa yang punya waktu untuk memperhatikanmu? Sesuatu yang sial. Apakah kalau kopi tumpah, diganti susu? Bai Zizi. Kamu memang benar-benar gigih ya. Manfaatkan kesempatan saat paman kecil tidak ada. Zizi. Zizi. Fu Hangzhou. Zizi. Malam ini kita punya anak. Malam ini biar aku manjakan kamu dengan baik. Fu Hengzu, kamu bajingan. Pergi sana. Apa-apaan ini? Fu Hengzu, bangsat ini. Kamu sudah gila karena nafsu ya. Bikin aku jijik. Besok harus usir dia keluar. Bai Zizi. Aku bukan seseorang yang bisa kau main-mainkan sesuka hati. Kalau kau tidak bisa mencintaiku sepenuh hati, jangan lagi ganggu aku. Apa sebenarnya yang terjadi dengan paman kecil? Tidak bisa. Aku harus segera cari dia dan tanya dengan jelas. Paman kecil. Paman kecil. Paman kecil, apakah kamu ada? Bai Zizi. Paman kecil, ada apa denganmu? Kamu sudah memberikan obat padaku. Aku tidak melakukannya. Kamu sudah terpengaruh obat herbal. Jangan bergerak. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Tidak apa-apa. Aku bantu kamu. Kamu bantu aku.
Bai Zizi. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Tentu saja. Apa aku masih kurang menunjukkannya dengan jelas? Kalau aku dan Fu Hengzu, sebenarnya kamu suka siapa? Pilih kamu, pilih kamu. Fu Hengzu itu brengsek, cuma pantas duduk di tempat sampah. Baik. Itu kamu yang bilang. Jangan menyesal ya. Ya ampun. Benar-benar nggak percaya. Aku benar-benar tidur dengan paman kecil. Rasanya paman kecil jauh lebih baik dari yang aku bayangkan. Paman. Barusan panggil aku apa? Paman. Masih panggil aku paman ya? Kalau begitu, Yan Chen. Lebih akrab sedikit. Boleh juga ya? Lebih dekat sedikit. Sayang. Bukankah kamu selalu tanpa rasa malu? Kenapa? Sekarang baru tahu malu. Kamu menyebalkan. Karena Bai Zizi memanggilku suamimu. Maka kamu adalah milikku mulai sekarang. Ingat. Mulai sekarang, jangan lagi berurusan dengan pria lain. Siapa yang berurusan dengan pria lain? Kamu terlalu posesif. Aku memang ingin posesif padamu. Sialan, Zizi. Tindakanmu benar-benar kejam. Bai Zizi. Aku sudah melupakanmu. Orang yang memberi obat adalah Tuan Muda. Dari cangkir susu, ditemukan reaksi obat. Di rekaman ruang tamu juga terlihat. Tuan Muda membawa susu, dan masuk ke kantor Anda. Sebenarnya dia mau apa? Dia terus mendekati Nyonya Besar. Ah, bukan, Nona Bai. Sudah beberapa hari, Nona Bai terus. Dia bersikap cuek padanya. Tuan Muda pasti mulai panik. Sepertinya dia ingin mengandalkan obat, untuk memaksa Nona Bai menyerah. Dia berani juga. Perubahan sikap Tuan Muda. Mungkin ada hubungannya dengan kepercayaan saham milik Tuan Bai, keluarga Bai. Hanya tersisa satu keturunan, Zizi. Hanya darah daging asli Zizi, yang bisa mengaktifkan kepercayaan saham. Tuan Muda dan Nona keluarga Bai menikah selama 3 tahun, tetap tidak ada perasaan. Mungkin karena Anda pulang ke negara lebih awal. Sepertinya saya menghalangi jalan mereka. Karena saya kembali ke negara ini, Tuan Muda akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Saya khawatir dia akan mengambil tindakan terhadap Nona Besar Bai. Dia mencari mati. Saya tidak punya waktu sekarang untuk mengurusmu. Cepat-cepat pergi dari sini. Bai Zizi, aku benar-benar sudah memberimu muka, kan? Bukankah kamu sangat mencintaiku? Kalau terus main-main seperti ini, jadi tidak ada artinya. Lepaskan aku. Apa kamu sudah lupa pelajaran semalam? Jangan sentuh aku lagi. Aku akan membuat kepalamu pecah. Berani sekali ingin membunuh suami sendiri ya? Aku masih tidak percaya bisa mengatasi kamu. Fu Hengzu, lepaskan. Bukan paman kecil, maksudmu apa? Siapa yang mengizinkanmu menyentuh Bai Zizi? Dia adalah istriku. Apa hakmu untuk tidak menyentuhnya? Jangan sembarangan memanggil istri. Apakah dia mengakui? Panggil orang. Kakak ipar, kamu sedang melakukan apa? Lepaskan aku. Lempar dia keluar untukku. Perketat keamanan di halaman belakang. Tanpa izin dariku, jangan biarkan dia masuk. Baik. Kamu tidak bisa membawaku pergi, lepaskan aku. Apa aku pernah bilang padamu? Jangan berurusan dengan pria lain. Bukan. Justru dia yang menggangguku. Jangan sampai terulang. Mulai sekarang, jangan berbicara dengan pria lain. Jangan terlalu dekat dengan mereka. Tidak boleh. Memberi mereka kesempatan untuk mendekatimu. Mengerti? Kamu terlalu dominan.
Siapa yang menyuruhmu mengusikku? Konsekuensi tanggung sendiri. Tanggung sendiri saja. Dia sentuh kamu di mana? Lap bersih. Oh. Masih ada di mana? Presiden. Saya tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan. Perkawinanmu dengan Fu Hangzhou harus segera dibatalkan. Saya dan dia sebenarnya bukan pasangan. Tapi orang lain tidak akan berpikir begitu. Kamu adalah istriku. Aku tidak bisa membiarkan orang lain terus mengambil gelar ini. Jadi, kamu mau bagaimana? Aku akan mencari cara. Apa? Fu Yancheng sudah terlalu keterlaluan. Ibu. Aku selalu merasa paman kecil. Melihat Bai Zeze dengan tatapan aneh. Sama-sama laki-laki. Aku tahu maksud hatinya. Nggak bisa disembunyikan. Apa maksudmu? Pantas saja paman kecilmu selalu membela dia. Melindungi dia seperti melindungi dirinya sendiri. Seperti bola mata. Iya, Bu. Aku bilang kok dia berubah drastis. Dulu, manis seperti anak domba kecil. Sekarang seperti anjing gila, gigit siapa saja yang ditemui. Ternyata dia berhubungan dengan adik ipar. Wanita ini malah membuatku kena topi hijau. Sebenarnya juga tidak apa-apa. Bukan hal yang buruk. Apa maksudmu bukan hal buruk? Ibu, dia sudah membuatku kena topi hijau. Sudahlah, kau turun dulu. Ibu tahu batasnya. Ada orang, Nyonya, ada yang bisa saya bantu. Fu Yancheng, kali ini aku ingin kau dan wanita itu terpuruk dalam nama dan reputasi. Pohon besi yang tak berbunga selama ribuan tahun. Begitu berbunga, kenapa seperti orang bodoh besar? Presiden sudah dapat kabar. Nyonya besar menyuap Nyonya Wang. Ingin berbuat jahat pada Anda dan Nona Bai. Ibu dan anak ini benar-benar punya pemikiran yang sama. Bahkan cara mereka menyakiti orang sama persis. Tujuan mereka bisa diperkirakan dengan cukup jelas, yaitu ingin menangkap Anda dan Nona Bai. Bukti hubungan tidak pantas. Kalau begitu, Presiden Direktur, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah aku memanggil Ibu Wang ke sini? Tidak masalah. Biarkan saja mereka memasukkan obat. Tapi kalau dia menangkap kesalahan, kita selesai. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku dan Zizi jujur dan terbuka. Dia bagaimanapun juga istri dari Tuan Muda. Istriku. Iya, istrimu. Tapi dia sudah mengumumkan pernikahan dengan Tuan Muda. Seluruh dunia sudah tahu, dia adalah istri sah keluarga Fu. Nyonya besar Tuan Muda, jika Anda dan dia terlibat skandal seperti ini, kasus incest di keluarga kaya seperti ini, saya khawatir reputasi Anda akan terkena pukulan fatal. Tidak apa-apa. Perketat pengawasan di sini. Simpan baik-baik buktinya. Oh, saya mengerti. Anda ingin membalikkan keadaan dengan rencana ini. Enak tidak? Ini sup yang tadi aku suruh dapur buat hari ini. Sup baru direbus. Coba rasakan. Coba lihat rasanya bagaimana.
Bagaimana rasanya? Bersama kamu, minum apapun terasa enak. Minumlah lebih banyak. Kamu kenapa? Tidak enak badan. Yan Chen. Kok aku merasa sedikit pusing ya? Aku antar kamu pulang untuk istirahat. Ayo. Sayang. Aku tidak enak badan. Sayang. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu merasa tidak enak. Nyonya, barang yang Anda minta, sudah aku kirimkan ke Anda. Hahaha. Sangat bagus, sangat bagus. Fu Yancheng Bai Zizi. Kalian tunggu saja kehancuran. Berhenti di situ. CEO, semuanya sudah selesai. Segalanya sudah siap. Yan Cheng. Bangun saja, jangan tidur lagi. Yan Chen. Aku merasa ada yang tidak beres. Semalam aku pegal sampai pinggang hampir patah. Kita berdua jangan-jangan kena obat herbal lagi ya. Kamu ini bodoh sekali. Baru sadar sekarang ya? Ah. Siapa yang kurang ajar seperti ini? Nggak ada habisnya ya. Nggak apa-apa kok. Anggap saja buat meramaikan suasana. Kenapa aku merasa kamu kelihatan senang banget? Memang aku cukup senang. Dulu semuanya harus sembunyi-sembunyi. Setelah hari ini, akhirnya bisa dengan terang-terangan. Ah. Ayo. Kita urus surat nikah. Kita menikah seperti ini saja. Iya. Mulai hari ini, kamu adalah istri yang sah. Lalu bagaimana dengan pihak keluarga Fu? Ini tidak mendesak. Kakek segera kembali. Hal ini harus kita jelaskan padanya terlebih dahulu. Tapi kamu tenang saja. Selama kamu melewati ujiannya, yang lain tidak masalah. Nanti, aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah. Baik. Aku menunggumu. Nanti, saya khawatir akan ada badai berdarah. Tapi tanpa badai, selalu bisa menyingkap awan dan melihat matahari. Zizi, bagaimanapun juga, aku akan melindungimu dengan baik. Kakak, harus bagaimana? Dengar-dengar Tuan Fu akan segera kembali. Fu Hangzhou sekarang terus menelepon. Memaksa saya untuk pergi ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungan. Apa? Bukankah Fu Hangzhou sangat mencintaimu? Dia lebih mencintai kekuasaan dan status di keluarga Fu. Jika dia tidak menggugurkan anak ini, dia tidak akan tahu bagaimana cara menjelaskan kepada paman kecil keluarga Fu dan kepada kakek. Sungguh menjengkelkan, wanita Bai Zizi ini. Jika dia mengakui anak ini, kamu tidak perlu menggugurkan kandungan. Jangan bicara lagi. Sekarang Bai Zizi seperti terikat dengan si iblis. Sama sekali tidak seperti dulu yang mudah dipahami. Dan juga, saudara Hangzhou sekarang terhadapku juga tidak sepeduli dulu. Aku merasa dia masih memiliki perasaan terhadap Bai Zizi. Kak, ini adalah anak kita. Aku tidak ingin menggugurkan dia. Yao Yao, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan dia menggugurkan anak kita. Bai Zizi dan dia harus bertanggung jawab. Kalau tidak, aku akan. Bai Zizi, kamu benar-benar berhubungan dengan adik iparku. Jelaskan padaku dengan jelas. Hari ini kamu harus beri aku penjelasan. Kamu sakit apa? Kamu dengan Bai Xinyao sudah sampai punya anak. Aku cuma pacaran biasa. Harus jelasin apa sama kamu. Kamu adalah istriku. Bagaimana bisa kamu mengkhianatiku? Sudah kubilang, kita tidak pernah jadi suami istri. Ada apa denganmu? Bukankah dulu kamu sangat mencintaiku? 3 tahun, kamu selalu merawatku dengan sangat baik. Kau selalu memperhatikanku. Apapun yang aku mau, kau berikan. Aku terjatuh dan terbentur. Kau sangat khawatir.
Sekarang kau sebenarnya bagaimana? Apakah kau dirasuki oleh orang lain? Atau ada sesuatu yang jahat menguasaimu? Aku tidak peduli siapa kau. Cepat turun dari dia. Mau coba tebak tepat banget. Salah. Kamu yang kotor. Keluargamu semua kotor. Lepaskan aku. Aku tidak peduli. Hari ini kamu harus pulang bersamaku. Ayah. Sangat santai ya. HMPH, sudah lama pulang ke negara ini. Baru ingat untuk menjemputku ya. Aku kan tidak bisa pergi. Kali ini aku pulang, menemukan ada masalah dalam catatan perusahaan. Sangat bermasalah. Kamu ini, kakak, hanya seorang pemabuk dan pengangguran. Saya khawatir, kapal raksasa keluarga Fu ini, di tangannya pasti akan tenggelam. Tapi justru Fu Hengzhu. Ini lagi barang yang tidak berguna. Masa depan keluarga Fu hanya bisa bergantung pada anak yang ada di perut Zizi, yang belum lahir itu. Ayah, apakah kamu begitu berharap? Anaknya Bai Zizi. Kakak Bai sangat menghargai garis keturunan. Zizi adalah satu-satunya keturunan cucunya yang masih ada. Kamu juga tahu, dia sudah mempercayakan semua saham perusahaan kepada generasi berikutnya dari Zizi. Jadi, meskipun anak ini belum lahir, sudah menjadi penentu nasib keluarga Bai dan Fu. Bagi keluarga Fu kami, ini juga sangat penting. Tapi aku dengar, Fu Hengzhu lebih menyukai adik angkatnya. Sudah 3 tahun menikah dengan Bai Zeze, tapi belum pernah sekamar. Benar-benar anak yang tidak berbakti. Ayah, jangan terburu-buru marah dulu. Belum tentu seperti itu. Lebih baik ayah berharap pada hal lain saja. Berharap pada apa? Kamu adalah satu-satunya yang mampu dan bertanggung jawab, tapi kamu malah tidak mau menikah. Saya tidak berharap dari pihak rumah besar, lalu saya bisa berharap siapa lagi? Seandainya kamu menikah dan punya anak lebih cepat, apakah saya harus terus-menerus khawatir seperti ini? Saya sudah menikah. Apa? Bocah nakal, kapan kalian menikah? Cepat bawa menantuku, datang menemui aku. Nanti setelah kau pulang, kalian bisa bertemu sendiri. Baik, baik, baik. Aku harus segera menyiapkan hadiah besar dan istimewa untuknya. Hadiah besar. Ayah. Hadiah besar tidak perlu, Yuelin. Siapkan 2 botol obat jantung cepat untuk ayah. Waktunya sudah tidak awal, cepat pergi. Pengurus rumah sedang merapikan barang-barang di atas. Segera bawa kakek keluar. Halo, ada masalah. Istri direktur hilang. Saya sudah cek rekaman di pintu. Ternyata, dia diculik bersama tuan muda. Apa? Ada apa, Presiden? Zizi mengalami kecelakaan. Aku akan segera pergi menyelamatkannya. Apakah Anda tahu kemana mencari Nona Bai? Aku memasang pelacak di dalam pakaiannya. Khusus untuk mencegah hilang. Tuan tua, urusan ini aku serahkan padamu. Semua ikut aku, ya. Bukan. Anda membawa orang dan mobil sekaligus. Bagaimana saya bisa mengatur? Aduh, sudah dewasa begini, masih bisa pasang alat anti hilang di dalam baju. Ini harus dibicarakan atau tidak? Presiden cukup visioner ya. Melihat istri, lebih serius daripada melihat harta warisan. Sangat teliti. Harus belajar. Orangnya mana? Mobilnya mana? Fu Hengzhu, aku ingin bertemu dengan kakak Hengzhu. Yao, jangan lakukan hal bodoh. Aku sudah membawa Fu Hengzhu untukmu. Xinyao, apa yang kamu lakukan? Cepat turun. Berhenti. Kalau kamu maju lagi, aku akan lompat dari sini. Baiklah, aku tidak akan maju. Tapi kenapa kamu melakukan ini? Lagi pula, kamu juga tidak menginginkan anak kita. Mending kita mati bersama saja. Jangan, cepat turun. Aku akan dengar kamu. Jangan sampai kamu melakukan hal bodoh. Ini Bai Xinyao, penjahat kecil paling jahat dalam novel. Semua tragedi sang protagonis. Bisa dikatakan semuanya dia yang sebabkan. Orang seperti dia mana mungkin bunuh diri. Lagi pula,
Anak dalam perut itu adalah anak dari kakaknya. Mereka mau main apa lagi sih? Xinyao, Kamu tahu kan? kalau aku tidak menggugurkan anak ini, aku akan diusir dari keluarga Fu. Asalkan kakak mengakui anak ini, bukankah semua masalah sudah selesai? Hei, jangan lihat aku ya, makhluk kecil anti manusia seperti ini. Siapa yang mau lakukan, silakan saja. Pokoknya aku tidak mau. Yao kan adikmu. Apa kamu mau? Apakah kamu akan diam saja melihat dia mati? Hormati takdir orang lain, lepaskan keinginan untuk selalu membantu. Mati atau tidak itu pilihannya. Tolak pemaksaan moral. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Fu Hengzu, sekarang aku memberimu dua pilihan. Apakah kamu memilih Yao? Fu Hengzu, sekarang aku memberimu dua pilihan. Apakah kamu memilih Yao atau Bai Zizi? Ini bukan bagian klasik dari novel yang penuh drama. Kenapa dipercepat tampilannya? Bai Ye, maksudmu apa ini? Keluarga Fu kalian memilih Bai Zizi. Bukankah karena kakekku meninggalkan saham trust itu? Kalau Bai Zizi mati, anak dalam perut Yao adalah satu-satunya keturunan darah keluarga Bai, tetap bisa mengaktifkan kepercayaan saham itu. Maksudmu benar, meskipun Bai Zizi meninggal, keluarga Bai dan keluarga Fu juga tidak akan membiarkan surat kepercayaan saham itu hanya tenggelam begitu saja, dan mengakui bahwa anak dalam kandungan Yao adalah satu-satunya keturunan darah, adalah jalan yang harus mereka pilih. Semua ini, selama dia mati, pilih saja. Kalau itu Bao Yao, maka bunuh Bai Zizi, harus membuat Fu Hengzu turun tangan sendiri, agar dia benar-benar berada di pihak kita. Dorong dia jatuh, aku akan bilang kepada orang lain, bahwa dia sendiri yang terjatuh. Ini, jangan ragu lagi, Tuan Fu akan segera kembali. Yang satu adalah wanita yang sangat kamu cintai, dan sedang mengandung anakmu, yang satu lagi telah mengkhianatimu, dan mempermalukanmu. Siapa yang akan kamu pilih? Bai Zeze, jujur saja padaku, kamu benar-benar pernah tidur dengan pamanku atau tidak? Apa itu penting? Kalau aku bilang tidak, kamu akan memilihku atau bagaimana? Maaf. Maaf banget, ya. Maaf, Bai Zizi, mulai tahun depan, setiap hari ini, aku akan membakar dupa untukmu. Aku bakar dupa untuk kakekmu. Hei, tunggu dulu. Anak dalam perut Bai Xinyao, bukan anakmu. Anak dalam perut Bai Xinyao adalah anak Bai Ye. Kamu bilang apa? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak mungkin mengandung anak kakak. Kamu omong kosong. Dia berbohong untuk membingungkanmu. Dia sedang menunda waktu. Jangan ragu lagi. Cepat dorong dia ke bawah. Siapa yang berani bergerak? Yan Chen, tolong aku. Fu Hengzu. Lepaskan dia dariku. Fu Hengzu, tidak bisa dilepaskan. Jangan bodoh. Kamu lepaskan dia. Hari ini kita semua akan celaka. Tangkap mereka semua. Lepaskan aku hamil. Lepaskan Zizi. Fu Hengzu, kamu adalah cucu tertua dari keluarga Fu. Mereka tidak akan menuntut tanggung jawabmu. Asalkan Bai Zizi mati, anakmu dan Yao, mereka akan menelan ini meskipun dengan terpaksa. Tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dilepaskan. Sekarang ada di bawah bantalmu. Masih tersembunyi celana dalamnya. Kamu diam-diam memanggil Bai Xinyao manis kecil. Bai Xinyao diam-diam memanggilmu Tuan Perkasa. Kalian paling suka menggunakan rasa persik memikat yang penuh fantasi. Bai Xinyao bilang, memiliki cita rasa romantis tersendiri. Dia tahu banyak sekali. Jadi, Fu Hengzu, kepalamu sudah lama ditumbuhi padang rumput hijau yang luas. Bahkan cukup untuk 10.000 alpaka di atasnya, berlari kencang, dengan megah. Ngaco, dia hanya omong kosong. Semua itu dia yang buat-buat. Tidak apa-apa, hal lain bisa saja difitnah. Tapi urusan anak, aku tidak bisa berdusta. Kalau kamu tidak percaya, bawa saja Bai Xinyao ke rumah sakit untuk tes DNA, amniosentesis, semua jelas. Tidak perlu. Saya sudah mengutus orang untuk memeriksa laporan kesehatan dia. Fu Hengzu, bangunlah. Berikan laporan itu padaku. Lihatlah baik-baik sendiri.
Kenapa bisa seperti ini? Bagaimana bisa begini? Untung kamu datang. Sudah tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Bai Zeze, kamu sudah tahu sejak lama. Kenapa tidak bilang padaku lebih awal? Karena aku suka melihatmu berbuat bodoh. Suka melihatmu merendahkan diri. Suka melihatmu buta dan tuli. Salah menganggap sepatu jelek sebagai harta. Cahaya bulan putih yang selalu kau inginkan. Selalu menipumu. Kalau bukan karena status mereka, apa urusanmu dengan mereka? Kehadiranmu adalah penutup aib mereka. Anak-anak mereka harus kamu tanggung. Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Si paling menggemaskan di dunia. Di bawah bantal Tuan Bai, ditemukan celana dalam ini. Di kamar Nona Xin Yao, ditemukan ini, kondom rasa peach. Bai Xin Yao. Aku akan membunuhmu. Kalau mau gila, gila saja nanti. Pertama, kirim mereka semua ke kantor polisi. Tuan Fu, jangan lupa, keluarga kita berdua sudah bersahabat sejak lama. Bai Zeze juga adikku. Lagi pula, hari ini dia juga tidak terjadi apa-apa. Untuk apa? Sampai harus ke kantor polisi. Itu hanya akan merusak hubungan kita. Tidak terjadi apa-apa. Berani sentuh wanitaku. Aku akan membuatmu turun ke neraka ke-18. Bai Ye. Siap-siap menghabiskan hidup di penjara. Aku akan membuatmu dirawat dengan baik oleh orang lain. Pasti akan membuatmu hidupmu lebih buruk dari mati. Fu Yancheng. Kau ingin nyawaku? Aku bunuh duluan kau. Yancheng, hati-hati. Zizi. Zizi, kamu baik-baik saja, Zizi. 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 Semua ini salahku. Tengkoraknya mengalami robekan ringan, gegar otak sedang. Untungnya anaknya tidak ada masalah. Anak. Ya, sepertinya baru saja hamil. Walaupun di USG kantung kehamilannya pun belum terlihat, tapi hasil tes darah tidak akan salah. Pada awal kehamilan sangat mudah terjadi kehamilan kimiawi, jadi harus lebih berhati-hati. Saya mengerti, terima kasih dokter. Boleh saya tanya kapan dia bisa sadar? Sepertinya dia akan segera sadar. Tapi dalam 2 minggu ini, akan disertai dengan pusing dalam tingkat tertentu, dan muntah, ditambah dengan kehilangan darah yang berlebihan. Jadi, disarankan untuk beristirahat dengan baik untuk sementara waktu. Terima kasih dokter. Zizi, kamu tahu tidak? Kami sudah punya anak. Zizi, kamu sudah bangun. Yanchen. Kamu tidak apa-apa kan? Bodoh. Kenapa kamu melindungi aku? Kali ini, aku benar-benar hampir mati karena kamu. Tidak ada cara lain. Saat itu naluri lebih dominan daripada otak. Mungkin itu sudah diatur oleh alur cerita. Aku harus tanpa syarat menangkap pisau kosong tanganmu. Di saat seperti ini kamu masih bohong. Kamu tahu tidak? Kita sudah punya anak. Kami sudah punya anak. Ya ampun. Aku ini apa? Tubuh yang mudah hamil. Ini datang begitu cepat. Kamu baru saja hamil. Seharusnya, ini adalah efek samping setelah gegar otak. Presiden, sejak terakhir kali Anda meninggalkan kakek di panti jompo, sudah berapa hari ini Anda menemani nyonya, tidak pernah pulang ke rumah. Kakek di rumah marah-marah merusak barang. Lusa adalah ulang tahunnya yang ke-70. Jika Anda tidak kembali lagi, kakek akan membersihkan rumahnya. Baiklah, saya mengerti. Zizi juga sudah hampir siap. Besok, saya akan membawanya pulang bersama. Ayah, saya sudah kembali. Kamu masih ingat untuk kembali, menganggap aku seperti orang tua yang tak berguna, sembarangan dibuang lalu diabaikan. Kamu anak yang tidak berbakti. Ayah, besok adalah ulang tahunmu yang besar. Jangan mudah marah, aku beberapa hari ini tidak pulang. Sungguh ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Apa urusanmu sebenarnya? Tentu saja urusan yang tidak bisa diketahui orang lain. Kakak ipar. Apa maksudmu ini?
Kamu melakukan perbuatan apa? Bukankah kamu sendiri tahu jelas dalam hati? Istri anak sulung. Jelaskan dengan jelas apa yang kamu maksud. Benar, aku melakukan hal memalukan apa? Tuan tua, tolong putuskan untukku. Sebenarnya apa yang terjadi? Pengambilan gambarnya cukup bagus. Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Ayah, sama seperti yang kamu lihat, aku sudah bersama Zizi. Kamu. Fu Yanzheng, kamu benar-benar berani. Berani mengakui ini kepada Tuan Fu. Tuan, tolong jangan marah. Ayah, keluarga Fu kita ini sangat terhormat. Keluarga besar, adik kedua berbuat seperti ini. Menyia-nyiakan muka keluarga Fu kita. Menyia-nyiakan muka Hengzu. Sebagai ayah Hengzu, hari ini harus membela haknya. Ayah, mohon bantu ambil keputusan. Adik kedua benar-benar sudah keterlaluan. Bajingan. Kau memang bajingan. Zizi, kamu selalu paling patuh dan pengertian. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku ini. Kakek, jangan terlalu emosional. Lihat saja, bagaimanapun juga aku, menikah ke keluargamu, menikah dengan siapapun sama saja. Meskipun nanti, aku mungkin tidak bisa memanggilmu kakek lagi, tapi aku bisa memanggilmu ayah kok, ayah. Kamu. Pil penenang. Satu lagi. Ayah, tidak perlu. Kamu kan selalu bilang aku pendiam. Zizi itu polos dan romantis. Sebenarnya menjadi menantu perempuanmu cukup baik. Diamlah kau. Apa yang ceria dan polos itu? Menurutku, itu adalah tindakan keji dan hina. Anak laki-lakiku, benar-benar sial 8 generasi. Terjebak dengan wanita seperti ini. Orang-orang keluarga baik akan segera datang. Hari ini, saya pasti akan membuat kakek mengusirmu dari keluarga Fu untuk membalas penghinaan yang saya terima. Tentang kejahatan yang dilakukannya masih jauh dari itu. Dia tidak menghormati orang tua, bahkan memukul mertuanya. Bahkan setengah bulan yang lalu, masih menjebak Fu Yanzheng dan memasukkan kakak laki-laki serta adik perempuannya ke dalam penjara. Orang seperti ini tidak berperi kemanusiaan, tidak setia dan tidak berbakti. Benar-benar tidak pantas disebut manusia. Aduh. Kemampuanmu membalikkan keadaan benar-benar sudah mencapai puncak. Jangan-jangan bajingan ini sedang memutarbalikkan fakta. Beraninya kau bilang, kau tidak bersekongkol dengan pamanmu untuk menjebak kakakmu Bai Ye dan adik perempuanmu Bai Xinyao. Apakah semuanya dimasukkan ke penjara? Lalu bagaimana mereka berdua bisa masuk? Apakah kamu tahu, bukankah itu karena kamu cemburu? Orang tuamu memanjakan mereka, jadi dengan penuh perhitungan, kamu ingin menjebak mereka. Sebelum kamu menikah ke keluarga Fu kami, aku sudah lama dengar, kau membuat keributan di rumah ibumu, di mana-mana menjebak adik angkatmu, bahkan melawan kakakmu. Urusan orang lain, dibicarakan seolah kau tahu betul. Kau melihatnya, kau punya bukti, saya. Dia tidak punya bukti, saya punya. Dia tidak punya bukti, saya punya. Saya bisa membuktikan. Kata-kata Nyonya Wen tidak bohong. Anak perempuan saya ini, dia benar-benar tidak tahu malu. Kamu tidak hanya menggoda paman kecilmu. Kamu juga bersekongkol dengan paman kecilmu, menjebak kakakmu dan adikmu. Kasihan kakakmu sekarang masa depannya hancur. Dan adikmu, Xin Yao. Dia masih hamil, loh. Tentang 2 minggu yang lalu, mereka berdua ditangkap. Tuduhannya adalah perencanaan pembunuhan. Apa? Kondisi sebenarnya adalah seperti ini. Jika itu Bao Yao Yao, kamu harus membunuh Bai Zizi ini. Apa yang kamu lakukan? Dorong dia jatuh. Anak dalam perut Bai Xinyao, bukan anakmu. Faktanya memang begitu. Anak durhaka. Kamu benar-benar,
hampir mendorong Bai Zizi dari lantai atas. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kami pikir itu rencana licik Bai Zizi apa ya? Mama. Sangat memalukan, aku sulit mengatakannya. Kalau aku tidak melihat bahwa kamu tertipu. Bahkan jika kamu cucu tertua keluarga Fu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kenapa bisa begitu? Meski Bai Ye anak itu, dia lebih memfavoritkan Xin Yao. Tapi, Zizi juga adik perempuannya. Lalu kenapa lagi? Adik perempuan yang dicintai dan adik perempuan biasa bisa sama. Mereka berdua di depan matamu, tidur selama bertahun-tahun, bahkan sudah punya anak. Kamu sama sekali tidak menyadarinya. Aku cukup mengagumi kamu. Bagaimana bisa begitu? Mereka kan hanya saudara biasa. Saudara biasa. Saya sudah melihat tes paternitasnya. Saya dibuat bingung oleh mereka berdua. Saya sudah mengenakan topi hijau selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena kamu yang tidak bisa mendidik anak, apakah saya harus jadi kura-kura hijau? Saya bilang padamu. Hari ini, Biarpun paman kecil saya mau memaafkan mereka, saya tidak akan pernah membiarkan mereka lolos. Mereka sebaiknya menghabiskan seumur hidup di penjara. Jika tidak, saya akan membuat hidup mereka lebih buruk daripada mati. apakah kalian semua hanya membohongi saya? Kak Bai Ye, bagaimana bisa bersama Xin Yao? Fu Siwei, kamu harus sadar sedikit. Kamu sama seperti aku, hanya seorang yang sangat imut. Aku tertipu untuk mengambil alih. Mereka memanfaatkan aku untuk menghadapi Bai Zizi. Dan kamu, hanya alat mereka yang bersekongkol. Untuk menghadapi Bai Zizi saja. Mengerti? Jadi, Fu Siwei selalu menyukai Bai Ye. Makanya dia selalu berusaha mendekati Bai Xinyao, membantunya melawan aku. Dia pikir dengan begitu bisa menyenangkan Bai Ye. Sekarang semuanya sudah jelas. Persahabatan pun hancur. Cinta juga sudah runtuh. Bukan begitu. Jangan bicara lagi. Xiao Wei. Ya ampun. Inilah yang disebut orang berlari di depan, air mata mengejar di belakang. Ya. Ya ampun. Bagaimana bisa aku membesarkan dua anak yang tidak tahu berterima kasih ini? Memalukan keluarga. Papa Zizi tahu sudah salah. Papa akan membalasmu dengan baik nanti, oke? Aku bukan orang suci. Aku menolak berdamai. Seseorang, usir dia dari sini. Tidak. Zizi. Ayah benar-benar sadar sudah salah. Anak. Kamu benar-benar sudah sangat menderita. Ayah. Meskipun Bai Zizi sedikit menderita di keluarga Bai, tapi dia berzina dengan keponakan suaminya. Itu memang fakta. Hal seperti ini, hubungan terlarang, tidak bisa diterima oleh hukum alam. Di sini, saya punya bukti perselingkuhan mereka. Tuan, silakan lihat apa saja yang telah mereka lakukan. Sungguh memalukan. Ayah, mereka sudah seperti ini. Kau masih mau memanjakan mereka. Sampai kapan? Kau mau bagaimana? Reputasi keluarga Fu kita selama 100 tahun. Tidak bisa hancur di tangan adik kedua, kan? Kalau begitu, kita harus memintanya pergi dari keluarga Fu. Ternyata kakak ipar punya niat seperti ini. Ingin aku meninggalkan keluarga Fu, dan menyerahkan kekuasaan pada kakak. Ya, kakak, kamu juga berpikir seperti itu. Yan Cheng, siapapun yang memegang kekuasaan tidak masalah. Tapi setelah apa yang kamu lakukan sekarang, memang tidak pantas jika kamu tetap tinggal di keluarga Fu. Saya takut saham perusahaan akan jatuh drastis karena ini. Ini juga hanya solusi sementara. Solusi sementara yang bagus. Jangan bicara lagi. Yan Chen adalah tiang penyangga keluarga Fu. Dia jangan pernah pergi. Ayah, kenapa? Yan Chen sudah pergi. Apa harus mengandalkanmu? Kamu yang hanya makan dan minum saja. Aku takut dalam 10 tahun, keluarga Fu kita akan hancur. Kakak kedua tidak pergi. Lalu bagaimana dengan wanita ini? Bagaimanapun juga, dia adalah menantuku. Siapa bilang dia menantumu? Aku tidak mengakuinya. Tuan Fu, Anda juga sudah melihatnya. Selama 3 tahun aku menikah masuk keluarga Fu. Dia setiap hari bersama adik angkatku. Bergaul bersama. Aku dan dia tidak pernah tidur bersama.
Bagaimana bisa dianggap sebagai suami istri? Aku tahu ini salahku, maafkan aku. Dulu aku buta dan tuli hati, meninggalkan dirimu yang begitu baik, bersama si manis Bai Sinyao itu, selalu lengket bareng. Sekarang aku sadar aku salah. Sekarang aku sudah menyesal. Beberapa hari ini aku terus merenungkan diri. Aku sadar ternyata aku masih mencintaimu. Zizi, bagaimana kalau kita balikan saja? Saya bersumpah, saya tidak akan berurusan lagi dengan Bai Sinyao. Di masa depan, saya juga tidak akan mempermasalahkan urusanmu dengan paman kecil. Kita sudah saling melunasi. Mari kita menjalani hidup dengan baik ke depannya. Bagaimana? Hah, dasar, masih bisa hidup dengan baik. Pria brengsek sepertimu, aku malah tidak tertarik. Perhatikan baik-baik, aku dan Fu Yancheng adalah suami istri yang sah. Tidak mungkin, bukankah Heng Zhu 3 tahun lalu sudah menikah dengannya? Itu palsu, surat nikah itu pasti palsu. Jangan bicara sembarangan, surat nikah aku dan suamiku, itu asli dan sah. Tapi, yang punya anakmu memang palsu. Heng Zhu, kamu jelaskan dengan jelas, apa sebenarnya yang terjadi dengan surat nikah ini? Ibu, dulu aku dipaksa menikah. Setelah Bai Sinyao tahu, dia mengamuk dan ingin bunuh diri. Dia bilang dia tidak bisa menerimanya. Namaku dan nama Zizi ada di satu buku nikah. Jadi, baru ku buat yang palsu. Apa? Kamu benar-benar ceroboh. Antara Zizi dan Fu Hengzhu, tidak pernah ada apa-apa, hubungan pernikahan yang diakui oleh hukum. Jadi, mereka tidak bisa dianggap sebagai suami istri. Apakah semuanya mengerti? Meskipun akta nikah ini palsu, tapi bagaimanapun juga, Bai Zizi tetap masuk ke keluarga Fu sebagai menantu. Apakah itu jelas? Siapapun yang melihatnya, pasti memanggilnya Nyonya Muda. Kamu membawa dia ke ranjang. Bukankah itu memalukan kita? Kakak ipar, jangan pura-pura tidak bersalah. Bertingkah seolah-olah kamu korban. Kenapa aku bisa bersama Zizi? Apakah kamu tidak sadar? Apa maksudmu? Bawa orang itu ke sini. Aku dan Zizi awalnya tidak bersalah, tapi tidak bisa menghindari orang yang menjebak. Ini perintah dari Nyonya. Dia memberiku 5 juta. Suruhku memberikan kepada yang kedua. Dan meracuni Nyonya besar. Katanya mau merekam semuanya. Jangan ngomong sembarangan, saya tidak melakukannya. Apa itu omong kosong? Saya masih punya bukti lain di sini. Ayah, lihat ini. Di sini ada catatan transfer kartu bank, daftar pembelian obat-obatan, ada rekaman CCTV juga. Dasar bajingan. Ada saksi dan bukti, apalagi yang mau kamu katakan? Semua ini ulahmu. Gara-gara kalian, aku benar-benar hancur. Kalian semua bodoh, satu lebih bodoh dari yang lain. Ayah, aku dan Zizi awalnya mengikuti aturan, tidak pernah melanggar batas sedikit pun. Justru karena mereka menjebak kami terpaksa bersama. Tapi kakak ipar, mengapa merencanakan hal seperti ini? Sangat jelas dia ingin mengusirku dari keluarga Fu. Sialan. Butler, ya, perintahkan, mulai hari ini. Cabut semua jabatan mereka di keluarga Fu. Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak boleh dengar. Adik kedua menyuruhmu seperti itu. Diam. Cepat seret mereka turun. Jangan biarkan aku melihat lagi barang-barang kotor ini. Orang-orang, ayah, aku tidak bersalah. Ayah, saya tidak bersalah. Ayah, pergi dari sini. Semua pergi dari sini. Jangan dengarkan provokasi dari adik kedua. Ayah, anakku juga terpaksa melakukannya, hingga merusak kehormatan Zizi. Aku tidak bisa lepas tanggung jawab, kan? Jadi, keesokan harinya setelah diberi obat, aku langsung membawa Zizi ke kantor catatan sipil, untuk mengambil surat nikah. Karena semuanya sudah terjadi, kalian berdua jalani hidup ini dengan baik, ya? Ayah bilang begitu. Kamu mengakuinya, kalau aku tidak mengakui, apalagi yang bisa kulakukan? Zizi, panggil ayah. Ayah. Jangan seperti ini, ayah. Kami juga sudah menyiapkan sebuah kejutan besar untukmu. Masih ada kejutan apa lagi? Ayah, kamu akan jadi kakek lagi. Zizi sedang hamil. Aku akan jadi ayah.
Baiklah, baiklah. Akhirnya saya bisa melihat masa depan cerah keluarga Fu. Pengurus rumah tangga, ya, Tuan, segera atur sebuah pernikahan megah untuk mereka. Besok akan diadakan bersamaan dengan pesta ulang tahun saya. Kita harus merayakan keluarga Fu kita. Dua kebahagiaan datang sekaligus.